Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagus dulu ya. Ya Bu. Sudah, Bu. Anissa Maharani, hadir Bu. Syamila Fadila, hadir Bu. Feby, hadir Bu. Abiu, nggak hadir Bu. Kemana Abiu? Sakit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru melalui PPT, siswa mampu memahami keberagaman budaya. Dan yang kedua, setelah membaca teks keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik atau benda yang ada di sekitar. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Tahu? Keberagaman adalah yang mempunyai ras dan memiliki warga yang berbeda-beda, Bu. Ya, tidak bentuk sejarah. Jadi keberagaman itu adalah perbedaan, di mana perbedaan ini memiliki seperti ciri khas berupa keunikan, warisan yang turun-temurun dari nenek moyang kita dan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama itu ada rumah adat. Yang kedua, upacara adat. Dan yang ketiga, pakaian adat. Tarian adat. Nah, kira-kira makanan khas daerah Jambi itu apa? Tempoyak. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Kira-kira ini merupakan gambar rumah adat dan baju adat daerah mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Beri aku dulu untuk Feby. Ini adalah rumah adat atau pakaian adat dari Sumatera Barat. Ada yang berasal dari Sumatera Barat? Ada. Ayo, siapa yang berasal dari Sumatera Barat? Anissa Maharani. Makanan khas Sumatera Barat apa ya? Rendang. Iya, enak Bu. Enak ya? Biasanya rendang itu dibuat pada saat acara lebaran. Nah, selanjutnya ada macam-macam alat musik tradisional. Ada yang tahu macam-macam alat musik tradisional? Nah, coba lihat gambar. Ada angklung, saluang, samping, gendang dan gitar. Kira-kira gimana sih cara agar alat musik ini bisa berbunyi? Ibu, ada yang sedih, ada yang digoyangkan. Ya, ada desain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Contohnya seperti alat musik kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya ada angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, ada saluang atau suling. Itu dimainkan dengan cara ditiup, yang berasal dari Sumatera Barat. Nah,
Di sini kan tadi seperti suling itu kalau ditiup dia mengeluarkan suara. Nah, apa yang menyebabkan suatu benda atau suatu alat musik itu bisa mengeluarkan suara atau bunyi? Yang tahu? Tidak tahu. Nah, karena segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Ketika suling yang kita tiupkan itu akan bergetar sehingga menyebabkan molekul udara yang ada di sekitarnya itu ikut bergetar. Nah, hal itu disebut dengan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 1. Coba saudara dibaca bukunya halaman 1, paragraf pertama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kaki Udin pun terlihat sabar menantikan dengan suara riang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba anak ibu lihat di halaman 4. Di sana ada tugas untuk anak-anak itu menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung yang ada pada paragraf pada cerita pawai budaya. Sebelum itu ada yang tahu gagasan pokok atau gagasan pendukung itu apa? Nah, gagasan pokok adalah kalimat yang berfokus pada isi dari topik paragraf. Gagasan pokok ini biasanya terletak pada kalimat utama Dan di akhir paragraf tersebut dan di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, coba nenek ibu kerjakan di bukunya yang halaman 4. Ya, Bu, tunjukkan paragraf utama dan paragraf pendukungnya. Bisa, saudara? Satu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, nanti dikumpulkan sama KPD-nya ya. Sekarang Ibu memberi. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak itu menjadi 2 kelompok. ya Bu. Ica dan Dara kelompok 1, Febi dan Lila kelompok 2. Sudah dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan serempak dengan tugas yang ada di bukunya. Ya Bu. Ibu beri waktu selama 5 menit ya. Ya Bu.